welcome back to Ultimate Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal bahasa Inggris sebagai latihan untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti SKB nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelulusan sampai mendapatkan NIP. Amin. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Alaska found the first years of its statehood costly because it had to take over the expense of service bla 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 previously by the federal government. Pilihan A adalah to provide, pilihan B be provided, pilihan C providing, pilihan D provided. Oke, seperti biasa ketika kita menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita periksa dulu ya subjeknya, kemudian predikatnya. Kita lihat di sini, Alaska found the first. Alaska found the first year of its statehood costly. Nah, ini ada beberapa klausa ya, ada beberapa kalimat. Because it had to, nah ada conjunction, because it had to take over the expense of service, bla 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 previously by the federal government. Nah, di sini semua merupakan verb ya, kata kerja. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini memang kita perlu perhatikan dengan seksama karena beberapa kata kerjanya ini ada yang dikatakan sebagai past participle atau present participle. Saya tulis sini ya, present participle atau past participle. Past participle. Nah, keduanya ini berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas kata benda sebelumnya. Memperjelas kata benda ya, kata benda sebelumnya. Nah, untuk present participle itu berbentuk verb 1-ing. Sedangkan past participle itu berbentuk verb 3 ya. Verb 3. Nah, berarti pilihan untuk jawaban A salah dan pilihan B juga salah. Jadi antara verb 1-ing dan verb 3 ya. Karena provide, baik itu providing atau provided di sini, ini bukan merupakan predikat ya. Karena dalam bahasa Inggris itu kan ada dalam sebuah kalimat ada subjek, kemudian predikat, tambah objek atau keterangan. Tetapi kata kerja di sini bukan sebagai predikat, tetapi sebagai penjelas ya, untuk memperjelas kata benda. Nah, berarti kita tinggal lihat ininya tensesnya ya. Apakah dia bentuk present atau past. Jadi kita tinggal pilih antara pilihan C dan D. Nah, kita lihat di sini found, Alaska found. Nah, found ini merupakan bentuk past. Bentuk past dari kata find. Otomatis kalimat ini merupakan kalimat berbentuk past. Dan pilihan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah yang berbentuk past. Provided ya, provided. Jadi bukan providing. Jadi Alaska found the first years of its statehood costly because it had to take over the expense of service provided previously by the federal government. Kita lanjut ke soal yang kedua. The superior transparency to ultraviolet and infrared radiation makes bla 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 in optical instrument. Pilihan A, it is of use. Pilihan B, it use. Pilihan C, it is useful. Pilihan D, it useful. Ya, kita periksa lagi ya, mana subjek kemudian mana predikatnya. The superior transparency to ultraviolet and infrared radiation ini merupakan subjeknya ya. Ini merupakan subjeknya. Kemudian makes, nah ini merupakan predikatnya.
Jadi ini tadi subjeknya, kemudian ini predikatnya. Berarti yang harus kita isi di sini berupa objek atau keterangan ya. Berarti untuk pilihan A ini bukan ya, it is of use, karena ini di sini berfungsi sebagai subjek, sedangkan subjeknya di sini sudah ada. Jadi pilihannya salah. Nah, ini juga sama, it di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian use-nya di sini berfungsi sebagai predikat. Jadi double, nggak bisa. Oke, ini it a useful bukan ya. Ini ada sebuah guna, jadi bukan ya ini seperti ini karena tidak jelas objeknya atau bendanya. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah D ya, it useful, ini berguna. Jadi makes it useful, membuat itu berguna in optical instrument. Jadi pilihannya adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 3. Our flight from Amsterdam to London was delayed, bla bla bla, the heavy dog. Ini the ya, tipe ya, the heavy dog. Jadi pilihan A adalah because of, pilihan B because, pilihan C on account, pilihan D as result. Jadi untuk maknanya di sini, jadi penerbangan kita dari Amsterdam ke London itu terlambat karena heavy dog ya. Jadi tinggal kita lihat di sini berarti karena pilihan C dan D salah ya. Karena ini merupakan kalimat yang ada sebab akibatnya. Kenapa terlambat berarti pasti ada sebabnya. Nah, kita tinggal lihat di sini pilihan because of dan because seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, di video-video sebelumnya ya. Untuk because of itu diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda. Yang mana dinamakan noun phrase? Contohnya the good student. Ya, the good student. Student ini adalah nounnya ya. Jadi frase-frase itu kalau dikatakan terdiri dari beberapa kata ya. Jadi frase kata benda. Jadi kalau dikatakan sebagai frase kata benda berarti yang di akhirnya itu merupakan kata benda. Atau bisa kita bilang the blue car. Nah, the blue car. Car ini adalah kata bendanya ya. Nah, untuk because itu sendiri, because itu harus diikuti oleh complete sentence. Complete sentence maksudnya adalah kalimat lengkap yang terdiri dari subjek, predikat atau objek, kemudian keterangan. Nah, di sini setelah delay bla 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 karena the heavy dog. Nah, the heavy dog ini merupakan noun phrase ya. Noun phrase. Berarti pilihan jawabannya adalah because. Oke, pilihan jawabannya adalah A, because of. Next, kita masuk ke soal yang keempat. The teacher suggested that her students bla 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 experiences with ESP. Pilihan A, write a composition on their. Pilihan B, to write a composition about the. Pilihan C, wrote some compositions of his or her. Pilihan D, had written any composition for his. Oke, nah ini gampang aja ya. Untuk soal seperti ini kita lihat the teacher suggested that. Nah, ini merupakan subjunctive, materi subjunctive. Ya, jadi ada beberapa kata kerja yang biasanya maknanya itu fungsinya untuk meminta atau memberi saran dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Jadi ini merupakan suggest ya. Kemudian ketika setelah kata that ini dia harus diikuti oleh subjek kemudian verb one. Jadi subjeknya kan her students, berarti yang harus kita isi di sini di bla 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 ini merupakan kata kerja kemudian diikuti oleh objek dan keterangan dan selanjutnya. Berarti yang berupa kata kerja pertama adalah
Oke, pilihan A. Write a composition on their experiences with ESP. Jadi bukan to write, salah, wrote juga bukan, ini verb 2. Had written, ini juga bukan, past perfect. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Of the two new teachers, one is experienced and blah 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 blah. Pilihan A, the others are not. Pilihan B, another is inexperienced. Pilihan C, the other is not. Pilihan D, other lacks experience. Kita lihat di sini of the two new teachers. Jadi ada dua ya, ada dua teacher di sini, ada dua guru. One is satunya yang berpengalaman, berarti yang satunya tidak berpengalaman ya. Nah, di sini ada pilihan inexperience and experience. Jadi kalau dari segi kalimat ini kan disebutkan berulang. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu kalimat itu kurang efektif apabila disebutkan dua kali seperti itu. Jadi biasanya dalam kalimat bahasa Inggris tidak experience, misalnya one is experience kemudian yang satunya lagi inexperience, itu tidak seperti itu. Jadi untuk pilihan jawaban B dan C salah ya, karena ini double istilahnya double diucapkan kembali atau dituliskan kembali. Nah, biasanya dalam kalimat bahasa Inggris itu yang satunya experience dan yang satunya itu tidak. Biasanya hanya diikuti oleh are not atau to be, not, dan seperti itu. Karena di sini ada dua guru, berarti yang satu berpengalaman dan yang satunya tidak. Otomatis jawaban A salah, karena jawaban A ini merujuk pada yang plural. Yang lain karena ada di sini are, the others juga ini ya, the others ini juga merupakan untuk yang merujuk ke plural atau yang jamak ya, jamak. Berarti pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah C. Dan memang the other ini untuk singular, yang tunggal, karena kan tadinya yang satu sudah disebut, berarti yang satunya lagi singular ya, the other is not. So of the two new teachers, one experienced and the other is not. Teman, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. A good student must know bla 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 bla. Pilihan A, to study hard. Pilihan B, to be a good student. Pilihan C adalah how to study effectively. Pilihan D adalah the way of efficiency in study. Jadi tadi soalnya adalah siswa yang baik harus mengetahui bla bla bla. A, to study hard, untuk belajar dengan keras. Kemudian to be a good student, menjadi student yang baik. Kemudian untuk pilihan C, how to study effectively, bagaimana belajar secara efektif. Kemudian pilihan D, the way of efficiency in study, cara efisien dalam belajar. Nah, kita lihat di sini a good student must know ya, to study hard. Jadi bukan ya jawabannya ya, a good student must know. Harusnya di sini kita munculkan pertanyaan, know iya, know apa, mengetahui tentang apa ya, mengetahui, to study hard, know. To be a good student juga tidak. Kemudian untuk pilihan C ya, pilihan C, how to study effectively ya, bisa jadi. Dan ini how to study effectively merupakan noun clause ya, klausa kata benda. Jadi the way of inefficiency in study, jadi ini tidak tepat. Berarti pilihan jawaban untuk nomor 6 adalah C,
A good student must know how to study effectively. Lanjut ke soal nomor 7. Vitamin C is necessary for the prevention and blah 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 of scurvy. Pilihan A adalah it cures, pilihan B cures, pilihan C cure, pilihan D for curing. Nah, kita periksa lagi vitamin C. Nah, vitamin C merupakan subjek, kemudian is necessary, is merupakan predikat, kemudian necessary for prevention, bla 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 of scurvy. Nah, kita lihat di sini ada kata N, ya, penghubung for the prevention. For the prevention. Nah, prevention di sini merupakan kata benda. Berarti setelah kata N ini harus juga diikuti oleh kata benda, ya, itu namanya paralel, ya, secara paralel. Karena ini kata N ini setelah kata N di sini bukan complete sentence, bukan kalimat yang komplit. Dia berupa kata benda. Nah, ini juga ditandai dengan ada kata of di sini. Of itu biasanya ya pada umumnya itu memisahkan antara kata benda dan kata benda. Ini pada umumnya ya. Ya, pada umumnya seperti itu. Berarti kita tinggal cari pilihan jawabannya. A, it cures, ini tidak ya, karena ini it bukan. Ini berupa subjek di sini, cures ini berupa predikat. Berarti pilihan jawaban A salah. Nah, pilihan jawaban B, cures, ini juga bukan. Karena dia ada tambah S, dia berfungsi sebagai verb di sini. Kata kerja, sedangkan yang kita butuhkan adalah kata benda, ya, noun. For cure bisa jadi. For curing ini double. Ini curing sebenarnya gerund, ya. Gerund ini kata verb ing yang menjadi kata benda. Ini juga bisa, tetapi karena di sini sudah ada kata for duluan, kemudian mau ditambahkan lagi dengan kata for, itu seperti tidak efektif. Berarti pilihan jawaban adalah C, karena cure di sini ini berfungsi sebagai kata benda atau noun, ya. Berarti vitamin C is necessary for the prevention and cure of scurvy. Lanjut ke soal nomor 8. In Roman numerals, bla 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 bla, symbols for numeric values. Pilihan A are letters of the alphabet, pilihan B letters of the alphabet R, pilihan C which use letters of the alphabet, pilihan D in which letters of the alphabet are. Nah, di sini in Roman numerals di sini berupa keterangan ya. Ya, keterangan berarti ini symbols for numeric values. Ini merupakan objeknya ya. Objeknya atau kata bendanya di sini. Nah, berarti yang kita perlukan untuk melengkapi kalimat ini berupa subjek kemudian predikat. Ya, subjek dan predikat. Berarti otomatis pilihan A salah karena di sini diikuti oleh predikat duluan, to be duluan. Berarti ini salah. Ya, ini bisa jadi yang ada predikatnya terakhir bisa jadi C dan B ya. Kita lihat pilihan C, maksudnya pilihan B dan D ya. Kita lihat pilihan C, which use letters of the alphabet. Ini bukan ya, karena ini berupa adjective clause ya. Adjective clause. Bukan ya, berarti antara B dan D. Nah, ternyata pilihan D juga ini bukan karena diikuti in which ya, letters of the alphabet are. Salah. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah B. Karena letters ini, letters of the alphabet, ini merupakan subjeknya dan are sebagai to be di sini merupakan predikatnya. Jadi in Roman numerals, letters of the alphabet
are symbols for numeric values. Jadi ketika teman-teman sekalian mau menyelesaikan soal-soal seperti ini, jadi tinggal disesuaikan aja apa yang dibutuhkan untuk mengisi titik-titik tersebut di dalam soal. Selanjutnya nomor 9. Blah 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 blah, a liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington DC. Pilihan A, Gallaudet College. Pilihan B, Gallaudet College East. Pilihan C, about Gallaudet College. Pilihan D, because of Gallaudet College. Kita perhatikan di sini. Di sini ada koma ya. Di sini ada koma. Di sini ada koma. Nah, is di sini is located, berlokasi, berarti ini predikat, ya. Ini predikat. Dan a liberal arts of college specifically for the deaf people ini merupakan keterangan tambahan yang menjelaskan tentang ini. Tentang titik-titik ini, karena di ini dipisahkan oleh koma. Ya, berarti yang kita butuhkan di sini adalah subjek, berupa subjek. Karena di sini predikatnya ya, dan ini merupakan keterangan tambahan yang menjelaskan tentang subjek. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah A, ya. Gallaudet College. Karena kalau B, Gallaudet College salah, karena predikatnya yang ini is located. Jadi ini double predikat ya. Kemudian about Gallaudet College ini juga bukan, ini berupa klausa ya, about Gallaudet College. Kemudian because of Gallaudet College ini juga bukan. Jadi memang pilihan yang tepat adalah A. Jadi Gallaudet College, liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington DC. Nomor yang terakhir, bla 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 bla, varieties of dogs at the shows, including spaniels, poodles, and collies. Pilihan A, the several. Pilihan B, those. Pilihan C, several. Pilihan D, there were several. Ya, kita periksa lagi seperti biasa teman-teman sekalian ketika menghadapi soal seperti ini. Hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah kalimat ini terdiri dari subjek, kemudian apakah predikatnya sudah ada, apakah predikatnya dan subjeknya sudah berkesesuaian dan lain sebagainya. Kita lihat di sini varieties of dogs. Jadi variasi dogs, anjing at the shows dipertunjukkan, including spaniels. Nah, including spaniels, poodles ini merupakan penjelasan dari variety dognya ya. Nah, berarti kalimat ini belum ada subjek tambah predikat, karena ini adalah objeknya, variety of dog shows. Ya, berarti kita tinggal lihat yang mana pilihan jawaban yang ada subjek dan predikatnya. Oke, pilihan D. Jadi there were several varieties of dogs. Jadi ada beberapa macam-macam anjing dipertunjukkan, termasuk spaniels, poodles, dan collies. Kalau there several ini nggak ada ya. Those juga ini hanya berupa predikat. Several berupa kata sifat juga tidak. Bukan ya, bukan jawabannya. Berarti pilihan yang tepat memang adalah D. Jadi itu teman-teman sekalian, saran saya kalau ingin cepat mengerjakan soal-soal seperti ini, langsung periksa aja dulu subjek dan predikatnya itu berkesesuaian atau tidak. Nah, kalau itu memang tidak ada, berarti ya kita tinggal cari aja, karena dalam kalimat bahasa Inggris itu terdiri, saya ulangi sekali, terdiri dari subjek, predikat, kemudian objek atau keterangan. Tinggal diperhatikan aja apakah predikatnya berupa verb, kata kerja, ataupun auxiliary verb, kata kerja bantu, atau biasa kita sebut dengan to be. To be yang berupa am, is, are, kemudian was atau were, dan lain sebagainya.
Jadi untuk menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris seperti ini memang kita harus paham grammar, paham dasar-dasar atau struktur dari kalimat bahasa Inggris yang harus kita kenali. Utamanya untuk dasar grammar itu ya part of speech ya, parts of speech. Jadi teman-teman bisa lihat aja di video-video saya sebelumnya, dasar-dasar grammar mulai dari awal itu saya sudah jelaskan dari video yang paling bawah kemudian naik ke atas. Kalau teman-teman ingin belajar lagi ya, karena masih banyak waktu ya untuk tes SKB. Jadi untuk mendapatkan poin tinggi saya sarankan teman-teman harus banyak mulai belajar dari sekarang dan banyak latihan soal. Semakin teman-teman banyak latihan soal, insya Allah akan terbiasa menghadapi soal-soal bahasa Inggris, utamanya soal bahasa Inggris di SKB nanti. Oke? Well, itu tadi beberapa latihan soal untuk persiapan tes SKB CPNS 2020 ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa meninggalkan komentar, saran ataupun pertanyaan terkait dengan video ini di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Jadi sekali lagi semoga video ini dapat bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.